Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Amin dengan NIM S1S12445. Kali ini saya akan menjelaskan terkait atau mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah jaringan komputer. Nah, langsung saja masuk ke presentasinya. Nah, pertama itu ada jaringan komputer. Nah, jaringan komputer adalah sekumpulan perangkat seperti komputer, laptop, switch, router, dan perangkat jaringan lainnya yang saling terhubung untuk berbagi data, informasi, dan sumber daya. Dengan adanya jaringan komputer, pengguna dapat saling bertukar data, menggunakan perangkat bersama seperti printer, serta mengakses layanan jaringan secara bersamaan. Pada studi kasus yang diberikan, jaringan komputer dibangun untuk menghubungkan seluruh perangkat yang berada di gedung A. Gedung ini memiliki dua lantai dengan jenis perangkat yang berbeda, yaitu komputer di lantai satu dan laptop di lantai dua. Meskipun menggunakan media koneksi yang berbeda, yaitu kabel dan nirkabel, seluruh perangkat tetap dapat saling berkomunikasi dalam satu sistem jaringan yang terintegrasi. Lanjut ada topologi jaringan. Nah, topologi jaringan merupakan bentuk atau pola hubungan antar perangkat dalam suatu jaringan komputer. Kemudian topologi sangat berpengaruh terhadap kinerja, kemudian pengelolaan, serta biaya pembangunan jaringan. Langsung saja masuk ke jenis-jenis topologinya. Yang pertama ada topologi bus. Nah, apa topologi bus? Topologi bus adalah salah satu topologi jaringan yang menggunakan satu kabel utama sebagai jalur transmisi data. Semua perangkat jaringan terhubung ke kabel tersebut. Ketika sebuah perangkat mengirim data tersebut akan melewati kabel utama dan diterima oleh seluruh perangkat lain di jaringan. Kelebihan topologi bus adalah biaya instalasi yang relatif rendah dan penggunaan kabel yang lebih sedikit. Namun, topologi ini memiliki kelemahan yang cukup besar, yaitu jika kabel utama mengalami gangguan atau putus, maka seluruh jaringan akan terhenti. Selain itu, jika banyak perangkat aktif secara bersamaan, dapat terjadi tabrakan data yang menyebabkan penurunan kinerja jaringan. Selanjutnya yang kedua ada topologi ring. Nah, topologi ring menghubungkan perangkat jaringan dalam bentuk melingkar atau cincin. Setiap perangkat terhubung kedua perangkat lainnya, yaitu perangkat sebelumnya dan perangkat berikutnya. Data dikirim secara berurutan dari satu perangkat ke perangkat berikutnya hingga mencapai tujuan. Nah, kelebihan topologi ring sendiri adalah aliran data yang lebih teratur dan minim tabrakan data. Namun, kelemahannya adalah jika satu perangkat atau satu sambungan mengalami kerusakan, maka seluruh jaringan dapat terganggu. Oleh karena itu, topologi ring jarang digunakan pada jaringan modern yang membutuhkan fleksibilitas tinggi. Selanjutnya yang ketiga ada topologi star. Nah, topologi star merupakan topologi jaringan yang paling umum digunakan saat ini. Pada topologi ini, seluruh perangkat terhubung ke satu perangkat pusat, seperti switch atau hub. Perangkat pusat berfungsi sebagai pengatur lalu lintas data antar perangkat. Keunggulan utama topologi star adalah kemudahan dalam pengelolaan dan perawatan jaringan. Jika salah satu perangkat klien mengalami gangguan, perangkat lainnya tetap dapat beroperasi dengan normal. Selain itu, topologi ini mudah dikembangkan dengan menambahkan perangkat baru. Namun, kelemahannya adalah jika perangkat pusat mengalami kerusakan, maka seluruh jaringan akan terhenti. Selanjutnya, ada topologi mesh. Nah, topologi mesh adalah topologi jaringan di mana setiap perangkat terhubung langsung dengan perangkat lainnya. Dengan koneksi yang saling terhubung ini, topologi mesh memiliki tingkat keandalan yang sangat tinggi. Jika satu jalur terkoneksi mengalami gangguan, data masih dapat dikirim melalui jalur lain. Namun, topologi mesh membutuhkan jumlah kabel dan konfigurasi yang sangat banyak, sehingga biaya dan instalasi dan perawatannya cukup mahal. Oleh karena itu, topologi mesh biasanya digunakan pada jaringan berskala besar dan kritis, seperti jaringan militer atau pusat data. Kemudian ada topologi tree. Nah, topologi tree merupakan pengembangan dari topologi star yang disusun secara bertingkat seperti struktur pohon. Topologi ini menggabungkan beberapa jaringan star yang dihubungkan secara hierarki. Topologi tree cocok digunakan pada jaringan berskala besar karena memudahkan pengelompokan perangkat berdasarkan lokasi atau fungsi tertentu. Namun, jika terjadi gangguan pada node utama atau perangkat pusat di tingkat atas, maka seluruh jaringan di bawahnya dapat ikut berdampak. Selanjutnya ada topologi hybrid. Nah, topologi hybrid adalah gabungan dari dua atau lebih jenis topologi jaringan. Topologi ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan jaringan yang kompleks, misalnya menggabungkan topologi star dengan bus atau star dengan mesh. Keunggulan topologi hybrid sendiri adalah fleksibilitas dan skalabilitas yang tinggi. Jaringan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan tanpa harus mengubah keseluruhan struktur. Namun, topologi hybrid sendiri
memerlukan perencanaan yang matang serta biaya instalasi yang lebih besar dibandingkan dengan topologi tunggal. Oke, pada studi kasus yang diberikan di sini di saat ini saya menjelaskan tentang rancangan topologi jaringan yang digunakan. Nah, di sini pada studi kasus gedung A, topologi jaringan yang digunakan adalah topologi star pada masing-masing lantai. Lantai satu menggunakan topologi star kabel, di mana seluruh komputer terhubung ke satu switch sebagai pusat jaringan. Sedangkan lantai dua menggunakan topologi star nirkabel, di mana seluruh laptop terhubung ke satu wireless router atau access point. Kedua jaringan tersebut dihubungkan menggunakan satu router utama dengan menggabungkan jaringan kabel dan nirkabel. Maka secara keseluruhan jaringan ini membentuk topologi hybrid. Pemilihan topologi ini bertujuan untuk memudahkan pengelolaan jaringan, meningkatkan efisiensi, dan menyesuaikan dengan kondisi perangkat yang digunakan. Untuk gambar topologinya bisa lihat di sini yang sudah saya rancang. Oke, pada slide selanjutnya ada perangkat yang disiapkan. Nah, dalam pembangunan jaringan ini, beberapa perangkat utama yang disiapkan antara lain router sebagai penghubung jaringan, wireless router sebagai access point, switch sebagai pusat koneksi komputer kabel, komputer PC dan laptop sebagai perangkat pengguna, serta kabel UTP sebagai media transmisi data pada jaringan kabel. Setiap perangkat memiliki peran penting agar jaringan dapat berjalan dengan baik dan stabil. Selanjutnya ada instalasi dan konfigurasi. Nah, instalasi jaringan dimulai dengan menghubungkan seluruh komputer lantai satu ke switch menggunakan kabel UTP. Switch kemudian dihubungkan ke router utama. Selanjutnya, wireless router dihubungkan ke router utama. Dan seluruh laptop di lantai 2 dikoneksikan ke wireless router melalui jaringan Wi-Fi. Untuk pengelamatan IP, jaringan menggunakan dua metode, yaitu DHCP untuk pemberian IP secara otomatis dan IP statis yang diatur langsung pada perangkat tertentu. Setelah konfigurasi selesai, dilakukan pengujian koneksi menggunakan perintah ping untuk memastikan seluruh perangkat dapat saling terhubung dengan baik. Oke, penutupnya, berdasarkan perancangan dan implementasi jaringan pada gedung A, dapat disimpulkan bahwa jaringan berhasil dibangun dengan menggabungkan jaringan nirkabel dan nirkabel menggunakan topologi star. Seluruh komputer dan laptop di dua lantai dapat terhubung dengan baik melalui router utama. Penggunaan DHCP dan IP statis memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan alamat IP. Sistem jaringan ini sudah memenuhi kebutuhan konektivitas gedung A secara efektif dan efisien. Nah, untuk tahapan pembuatan dari jaringan sistem jaringan pada studi kasus kali ini, berikut videonya. Sekian, terima kasih.